Heboh testimoni Freddy Budiman berujung pada pembentukan tim pencari fakta. TPF yang kemudian dipimpin oleh Komjen Polisi Dwi Priyatno ini punya waktu sekitar 3 bulanan untuk mengungkapkan informasi yang dibeberkan oleh Freddy Budiman. Dari kantor Kontras inilah kehebohan terpantik. Hanya beberapa jam sebelum terpidana mati kasus narkoba, Freddy Budiman dieksekusi di depan regu tembak. Koordinator Kontras Haris Azhar membeberkan testimoni sang bandit. Kepada Haris, Freddy mengatakan bahwa oknum Polri, BNN, dan TNI ikut main dalam pengedaran narkoba. Freddy bahkan mengaku menggelontorkan puluhan hingga ratusan miliar rupiah kepada oknum BNN dan Polri. Semua itu ditulis Haris Azhar dalam akun Facebook Kontras bertajuk Cerita Busuk dari Seorang Bandit. Heboh pasti. Yang perlu disyukuri, Mabes Polri lalu membentuk tim pencari fakta untuk mengusut testimoni Freddy Budiman ini. Dipimpin Komisaris Jenderal Polisi Dwi Priyatno, TPF juga menyertakan tokoh di luar Polri. Komponen sipil yang dilibatkan antara lain Hendardi, Effendi Gozali, hingga Pungki Indarti dari Kompolnas. Tim ini akan bekerja 2 hingga 3 bulan untuk memastikan testimoni Freddy Budiman adalah sebuah kebenaran atau pepesan kosong belaka. Ya, misi terjal TPF Freddy, begitulah topik The Headlines kali ini. Dan untuk membahasnya, kami telah mengundang Irjen Polisi Boy Rafli Amar, Humas Mabes Polri yang juga Wakil Ketua TPF ya Pak Boy. Lalu ada Miko Susanto Ginting, peneliti dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia atau PSHK. Dan di sebelah kiri saya ada Don Bosco Selamun, pemimpin redaksi Berita 1 News Channel, serta Kombes Polisi Slamet Pribadi, Kepala Humas BNN. Bapak-bapak, terima kasih sudah hadir di The Headlines. Bang Don, 2-3 bulanan mungkin bukan waktu yang lama, tapi kalau melihat endorsement Presiden terhadap tim ini, backup cukup kuat begitu tampaknya. Ya, kalau lihat Presiden membentuk TPF, itu pasti sesuatu yang besar. Dan itu terjadi di tengah-tengah ketika Haris Azhar itu nyaris menjadi tersangka. Waktu itu masih saksi ya, terlapor atau apalah namanya waktu di tempatnya Pak Boy. Tetapi memang menjadi pertanyaan akan seperti apa hasil akhirnya. Karena kalau misalnya hasil akhirnya itu adalah sebuah hasil akhir yang dipertanyakan oleh banyak orang karena ada aliran dana yang jelas melalui PPATK yang dilihat oleh PPATK, maka jangan-jangan orang akan bilang kalau ujungnya tidak seperti ekspektasi itu, orang akan bilang ini pencitraan. Kasihan Presiden juga. Kalau ujungnya tidak ada aliran itu, bisa dianggap pencitraan. Kira-kira bisa saja begitu, Pak Boy. Ya, jadi gini, TPF yang dibentuk ini mengandung juga unsur dari eksternal ya. Jadi tidak hanya dari Polri saja, di mana kita ingin semuanya serba transparan dan ada nilai-nilai objektivitas dalam pencarian fakta. Dalam hal ini, pertama kita menganggap informasi yang digulirkan Mas Haris melalui medsos itu adalah sebuah informasi penting dan sangat layak untuk ditindaklanjuti oleh Polri. Oleh karena itu, Polri lebih fokus dulu kepada upaya pencarian fakta dan ingin membuktikan apakah informasi yang disampaikan Freddy kepada Mas Haris ini mengandung kebenaran atau tidak. Sudah ke Haris Azhar kan? Benar. Nah, jadi kemudian sekarang TPF itu sudah ke Nusa Kambangan, sudah ke adiknya benar, Freddy, ke Salemba. Kita juga sudah berusaha mencari lawyernya Freddy Budiman. Kemudian kita juga mendengarkan informasi dari orang-orang terdekat Freddy, adik kandungnya sendiri di LP, kawannya yang juga di LP sekarang, Akyong ya, Chandra Halim Akyong. Kemudian juga kita ke PPATK juga menerima, kalau kita menerima dikirim data-data yang harus kita selidiki lebih lanjut lagi. Jadi ini belum berkait spesifik mengatakan rekeningnya Freddy. Jadi informasi ini perlu ditindaklanjuti. Untuk uangnya itu ya, belum spesifik. Belum spesifik ada perkataan bahwa ini adalah uangnya Freddy. Jadi ini perlu dengan penyelidikan lebih lanjut untuk mengetahui
pemilik rekening siapa, kepada siapa uang ini dialirkan dan sebagainya. Masih akan kemudian beberapa waktu lagi ya sebelum tim ini selesai ya, memang masih bekerja gitu. Benar, kan? kita masih terus bekerja dan boleh dibilang setiap hari kita evaluasi. Jadi pergi kemana, hasilnya apa, tim mengevaluasi, melaporkan ya apa yang diperoleh itu dan perlu dipahami juga tim bukan sifatnya pro justisia. Dia mencari fakta yang nantinya apabila terjadi adanya kejanggalan, adanya dugaan pelanggaran hukum akan ditindaklanjuti oleh penyidik kita. Mas Miko, Anda kan mengikuti pergerakan tim ini gitu kan, dan pergerakan kasus ini. Komentar Anda? Ya, harapan kami memang sebenarnya yang dibentuk kan bukan tim di masing-masing institusi. Ini kan bersama kan? Ya. Tapi tim independen ya. Kata kunci memang independen di bawah presiden dengan keputusan presiden. Cukup independen menurut Anda sekarang ini tim yang dibentuk? Saya kira masing-masing tidak ya, karena apa yang disampaikan Freddy kepada Haris kan juga mengutip beberapa institusi ya. Satu BNN, kemudian Mabes Polri dan juga TNI. Nah, ada benturan kepentingan setidaknya kalau dalam perspektif melihat dari luar tim gitu ya. Nah, dan kemudian yang kedua memang ini untuk menegaskan juga komitmen Presiden bahwa kita perang besar terhadap narkoba, kemudian narkoba ada kejahatan luar biasa dan sebagainya. Maka kenapa harapan kami memang awalnya memang dibentuk tim independen di bawah Presiden langsung dan melibatkan lebih banyak organ eksternal sehingga memang pencarian kebenaran itu akan lebih objektif gitu. Saya bukan mengatakan dan saya tidak prejudice bahwa tim-tim ini tidak objektif, tapi setidak-tidaknya harapan publik lebih akan percaya kalau tim itu memang di bawah langsung presiden dan tidak melibatkan ketiga institusi ini gitu. Wow, Tapi sebelum kita lanjutkan, kita dengarkan dulu apa kata presiden. Itu kan sudah ada tim di Polri. Saya sudah sampaikan kepada Kapolri, siapapun yang memiliki kapasitas untuk masuk dalam tim itu silahkan. Semuanya ada di tim itu. Semakin banyak pakar yang punya kemampuan untuk mengungkap itu, silakan masuk dalam tim yang sudah dibentuk. Tapi ingat, peristiwa ini sudah lama kan, sudah 2012. Kenapa nggak diungkap dulu-dulu? Harapan Pak Suri, Pak? Ya, ditelusuri, diungkap, dan diproses kalau memang benar-benar sesuai yang disampaikan. Ya, kalau lihat dari pernyataan Pak Presiden itu sih nggak apa-apa tim TPF dari Polri, asalkan memasukkan sebanyak mungkin mereka yang punya kompetensi. Pak Slamet. Iya, Pak. BNN sendiri? Iya, Pak Budi Waseso mengambil kebijakan membuka seluas-luasnya siapapun yang melakukan investigasi. Bagaimana kerjasamanya dengan TPF-nya Polri? Secara informal antara pimpinan, antara Pak Dwi dengan Pak Arun Lokal, saya melihat sendiri bagaimana beliau-beliau saling berhubungan, menyampaikan perkembangan yang ada di kepolisian dan menyampaikan yang ada di perkembangan yang ada di BNN. Iya, kalau tadi sudah diceritakan oleh Pak Boy bagaimana kerjanya TPF di Polri, di BNN apa yang kemudian sudah dilakukan? Yang sudah dilakukan adalah memeriksa semua penyidik yang berkaitan, yang dulu katanya melakukan pemeriksaan, yang katanya menerima suap 450 M, kemudian sudah meriksa Pak Sitinjak, Kalapas mantan Nusa Kambangan, meriksa semua staf yang berhubungan saat itu, juga hasilnya adalah belum, nanti disampaikan. Tinggal 2 orang yang belum. Oh, masih 2 orang yang belum. Jadi sebentar lagi mungkin sudah 2 orang. Rohaniawan dan pendamping rohaniawan yang katanya sekarang masih di Kanada. Sebetulnya satu, saya berharap pemberi informasi primer Saudara Haris itu menginformasikan, tapi sampai sekarang belum melakukan. Bukannya temannya Mas Miko ini sudah diundang, sudah dipanggil, menjanjikan untuk datang, tapi belum datang. Ya, 2 hari yang lalu kami bertemu dengan Pak Budi Waseso ya, dan ada Pak Rum dan juga Pak Slamet pribadi. Ini juga berkaitan kami dengan itu Mas Miko saya dan dengan Haris Azhar. Dipanggil langsung oleh Pak Budi Waseso, kami bertemu. Memang ini kan peristiwanya sudah lama ya, 2012 peristiwa itu, kemudian testimoni diberikan tahun 2014. Nah, pengungkapan itu akan bergantung pada banyaknya saksi. Ya, saksi-saksi yang mengetahui langsung pemberian testimoni itu dan kejadian tahun 2012. Pak Budi Waseso secara langsung mengatakan bahwa tolong Mas Haris, tolong bilang kepada saksi agar mau bicara.
karena mereka tidak mau bicara kalau tidak bersama Kontras. Pak Selamat pribadi juga mendengar itu. Ada saya waktu itu. Nah itu buat saya memang juga penting bahwa pembentukan tim di masing-masing institusi ini, BNN, Mabes Polri dan juga TNI itu juga berpengaruh pada kemauan saksi untuk mengungkapkan keterangan ini atau tidak. Oke. Soal saksi dan soal penjelasan, kalau sudah ketemu mestinya sudah bisa dong di penjelasan dari Haris Azhar. Di dalam teknik kriminalistik, pemberi informasi pertama, primer, itu harus diperiksa pertama kali, itu teori ya, sebelum yang lain diperiksa. Nah itu kira-kira begitu. Tetap harus diperiksa sendiri, Bang Don. Ya, tapi saya mungkin mengerti kenapa agak alot untuk orang seperti Haris. Saya punya gambaran yang sama dengan Miko ya. Untuk mengatakan apakah ini sebuah tim independen atau tidak, ataukah semi independen. Karena kalau lihat keanggotaannya itu kan kira-kira 17 orang ya, 17, dan di luar kepolisian itu ada cuma 4 orang, yang ada Hendardi, Effendi Ghazali, dan ada Pungki Darti, ada 3 orang lah. Kira-kira 3 orang ya Pak. Nah, kalau lihat komposisi ini kan ada 2 sisi nih tim ini. Pertama ini memperlihatkan bahwa polisi mau all out, kan gitu, supaya kemudian kalau bisa ditemukan faktanya, dia bisa membersihkan dirinya sendiri, bisa mempertaruhkan itu kepada presiden, atau bisa jadi ujung-ujungnya ada prasangka, bisa jadi jeruk makan jeruk, kan kira-kira begitu. Itu ada keraguan seperti ini yang kemudian ya pasti normal saja kalau ada pertanyaan begini, Pak. Bagaimana statement Miko soal mestinya nggak ada 3 lembaga itu yang terlibat dalam TPN? Ya itu kan sebuah ekstrim, sebuah ekstrim yang lain. Tapi kalau kata presiden, libatkan sebanyak mungkin pakar, sebanyak mungkin. Apakah 3 atau 4 itu banyak? Ya itu kita bisa tanya. Iya, relatif. Itu aja pertanyaannya. Saya ingin menambahkan dikit. Iya, Pak Budiwaso dari awal menyampaikan memberikan apresiasi atas info ini. Kata beliau, ini mungkin nih bisa menjadi pintu masuk koreksi terhadap BNN. Oke. Apakah itu mungkin akan menjadi juga pintu masuk untuk koreksi Polri? Pasti. Iya, oke. Kalau gitu kita jeda dulu. Kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Pemirsa, Freddy Budiman sudah terlibat narkoba sejak tahun 1997-an. Sejak itu dia keluar masuk penjara dan tidak pernah jera berbisnis narkoba. Yang membuat heboh, PPATK mengendus adanya dana hingga 3,6 triliun rupiah dalam jaringan Freddy Budiman. Soal ini menjadi perhatian publik, namun kemudian belakangan ditepis oleh BNN. Mari kita simak pernyataan dari Deputi Bidang Pemberantasan BNN, Irjen Polisi Arman Depari. Ini pernyataan Pak Arman Depari. BNN langsung melacak follow the money. Kemudian hasilnya dari 3,6 triliun tersebut ditemukan fakta bahwa transaksi uang itu dilakukan oleh sindikat narkoba Poni Chandra senilai 2,8 triliun. Yang bersangkutan sudah berada di lapas Cipinang. Dia divonis seumur hidup. 2,8 triliun rupiah temuan PPATK berkaitan langsung dengan sindikat Poni Chandra ini. Sementara itu, sisa temuan PPATK senilai 800 miliar saat ini masih dalam proses penyelidikan. Betul Pak Slamet? Sangat betul. 800 miliar bukan angka yang sedikit sebenarnya. Saya jelaskan dari awal. 3,6 triliun ini adalah laporan hasil analisis transaksi keuangan yang mencurigakan yang diserahkan kepada BNN bulan Maret tanggal 21 tahun 2016. Jadi sejauh ini belum ada yang terkait dengan Freddy Budiman? Belum ada. Jadi ini jauh sebelum Freddy Budiman. Okay. Tapi karena ada euforia Freddy Budiman, kemudian dihubungkan. Tapi masih ada 800 ini yang masih kita cari. yang masih belum ini. Pak Boy, dari penyelidikannya Polri? Jadi penyelidikan kita akan mencari fakta yang mendukung dugaan adanya sejumlah pejabat Polri menerima 90 miliar. Pada Polri kan itu dugaannya ya. Nah, tentu kita berorientasi ke sana ya.
Karena kan publik ingin tahu, benarkah ada pejabat Polri menerima 90 miliar. Dalam hal ini, itulah tim fakta ini mencari apakah ada informasi pendukung. Jadi informasi yang mendukung ini tentu kita cari dari orang-orang terdekat Freddy. Kita cari termasuk tadi mempelajari PPATK. Ya. Dari PPATK apakah sudah didapat ada kemungkinan data? PPATK, data yang sudah diserahkan kepada pimpinan Polri, itu adalah aliran dana yang diduga berkaitan dengan transaksi narkoba. Jadi tidak ada spesifik mengatakan mengenai Freddy. Tapi pertanyaan saya, apakah itu mengkaitkan dengan oknum di Polri, terkait dengan oknum Polri, transaksi itu yang di luar Freddy? Belum bisa dijawab. Belum bisa dijawab. Karena harus diselidiki dulu. Sama, kami juga belum. Karena begini, Mbak Renung, bisa jadi itu uang transaksi mereka kepada bandarnya lagi, bosnya lagi. Yang ada di Cina, yang ada di Cina. Iya, ada transaksi. Sebetulnya kan pertanyaannya adalah seberapa kita bisa mempercayai data PPATK, kan gitu. Kalau kita melihat PPATK sebagai sebuah institusi yang kredibel, lalu kemudian pernyataan Wakil Ketua PPATK adalah bahwa ini ada transaksi 3,6 triliun yang berhubungan dengan transaksi narkoba. Dalam kasus itu Freddy Budiman. Kira-kira begitu ya. Waktu itu statementnya dengan... Kalau statement yang kita kutip dari sana, tentu saja kemudian kita dapat belakangan bahwa ini rekeningnya tidak jelas lari ke siapa. Lalu ada pertanyaan, itu ke perusahaan, atas nama perusahaan. Yang bisa ada hubungannya dengan Freddy Budiman, bisa juga tidak. Jawaban kepolisian kemudian atau dari BNN kemudian adalah yang kita dapat itu adalah transaksinya Poni Chandra 2,8 T. Kita belum tahu persis mana yang benar atau tidak. Tapi kalau saya merasa sense saya mengatakan bahwa PPATK itu cukup genuine untuk melakukannya, itu layak betul-betul untuk ya bisa dipercaya begitu kira-kira, Mas Slamet. Gitu juga Pak Boy. Siapa Poni Chandra ini sebenarnya? Poni Chandra ini adalah jaringan dari Akyong atau Chandra Halim. Sama-sama pemodal, sama-sama pemilik uang. Akyong ini adalah pemodalnya Freddy Budiman dulu. Jadi ada dong hubungannya, masih ada? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada antara Freddy Budiman dengan Akyong. Chandra tidak ada. Dengan Poni Chandra. Antara antara Akyong dengan Freddy Budiman ada. Dulu. Iya, Dulu ya. Dia sel yang berbeda. Hal yang berbeda. Jadi bisa dikatakan di sini Chandra bosnya mereka ya. Karena mereka punya dua. Yang jago itu Nung, sebetulnya bagaimana mereka membuat jaringan ini lalu kemudian bisa memutus jejak. Ya karena saya berpikir kan ini bisnis yang melibatkan uang begitu dan banyak besar. orang. Jadi saya nyaris tidak heran kalau kemudian ada juga oknum yang bisa terlibat gitu loh, Mas Miko. Ya bagi saya memang ini kan soal kepercayaan ya terhadap masing-masing tim yang dibentuk tadi. Pertama misalnya Pak Slamet mengatakan kenapa sih Haris nggak mau diperiksa oleh BNN misalnya. Siapa yang mau diperiksa ketika baru menyulis seperti itu langsung dilaporkan ke Mabes Polri misalnya gitu ya. Itu kan juga langkah-langkah kontraproduktif. Sudah nggak lagi kan itu kan? Masih belum dicabut aduannya. Sampai hari ini. Nah, itu kan menjadi satu poin. Kedua, kami juga melakukan membentuk tim dan melakukan investigasi juga dan menemui beberapa orang yang terkait dengan Freddy Budiman. Yang paling menonjol dari mereka adalah mereka tidak mau mengungkap ini kalau tidak ada jaminan dari presiden akan proteksi diri mereka. Nah, jadi soal kepercayaan di sini, Mbak. Masalahnya itu tadi, kalau misalnya soal 2,6 T dan sebagainya, bagaimana juga kita mau percaya dengan BNN kalau BNN yang diduga juga kan, terlepas dari benar atau tidak apa yang disampaikan Freddy Budiman, tapi dalam testimoni itu dikatakan bahwa oknum BNN juga menerima sejumlah uang. Gitu. Boleh nggak saya tanyakan ke Pak Slamet dengan Pak Boy? Ini kan soal rasa aman, rasa yakin terhadap para saksi, termasuk Mas Haris begitu ya, Pak Boy. Jadi Pak Boy udah ketemu bolak-balik sebenarnya. Kita sudah ketemu. Ngopi lagi. Jadi ngopi lagi. Yang penting kita punya tekad yang tulus, niat yang baik untuk mengungkap semua ini. Itu sudah dilakukan oleh kita. Artinya kita ingin bertekad, kita tidak mau ada personil kita melakukan suatu kejahatan, kita lindungi.
Sekarang tidak mungkin itu terjadi. Kalau itu bisa barengan sama Pak Boy ketemu Haris mungkin. Kita ini sudah bekerja maksimal sesuai dengan undang-undang. Ya. Ketidakpercayaan ini sengaja memang diciptakan tidak percaya atau memang tidak percaya pada kita. Saya kurang tahu. Kita udah bekerja sesuai dengan undang-undang ya. Kalau semua memang misalnya institusi ini tidak dipercaya, lalu percaya kepada siapa? Oke. Sudah seterbuka ini gitu loh maksudnya. Tim Kita ini diawasi oleh masyarakat loh kita ini. Nggak mungkin hasil dari tim masing-masing institusi ini sebaiknya memang diserahkan kepada presiden untuk mendorong presiden membentuk tim independen, Mbak. Dan ini kan bukan sekedar pertemuan Freddy dengan Haris. Harapan kami memang bukan itu, tapi membongkar jaringan praktik bisnis narkoba ini. Gitu. Kita setelah gembar-gembor ini kemudian mencuat ke publik, kita juga sudah membuka posko. Pak Sama juga sudah tahu, sudah ada 50 laporan yang masuk, Pak. Dan 38 itu memang diduga melibatkan aparat, berdasarkan keterangan para pelapor ini. Nah, menurut saya memang tidak hanya sekedar soal Freddy dan Haris di Sel Nusa Kambangan, tapi bagaimana kita membongkar praktik jahat bisnis narkoba ini, dan itu tidak cukup menurut saya dengan pembentukan tim di masing-masing institusi. Perlu ada langkah serius dari presiden untuk membentuk tim independen sehingga satu, pengungkapannya akan masif gitu ya dan membuka semua praktik ini. Kedua, memberikan proteksi atas nama negara kepada semua orang yang mau bicara gitu. Oke, ada satu hal yang kita boleh garis bawahi tadi ya, Pak Slamet dengan Pak Boy sama-sama meyakini ini bisa menjadi langkah awal untuk membuka sesuatu yang lebih besar, iya kan? Iya. Ini ada satu hal yang harus kita jaga ya. Kejahatan narkoba ini kan kejahatan besar ya. Iya. Punya ancaman besar bagi generasi muda kita, bagi bangsa kita. Jadi upaya-upaya kerja keras kita tentu ya semua kan sudah bisa melihat hasilnya ya. Berapa daftar tunggu yang hukuman mati, berapa barang bukti yang bisa kita selamatkan, kita sita untuk diajukan ke pengadilan ya. Maksud kami juga ingin clear masalah ini. Karena apa? Karena takut terjadi demotivasi di anggota kita. Dengan dugaan-dugaan seperti ini yang tidak ada ujungnya, kami tidak mau. Kita ingin ada sebuah kepastian agar demotivasi tidak terjadi di kalangan personil kita, sementara bandar narkoba terus berkembang biak. Oke. Sama yang dalam Pak Boy sama persis. Saya tahu pernyataan Pak Kapolri soal ini, Bang Don. Sama persis. Saya tahu pernyataan Pak Kapolri soal ini. Tidak ada toleransi buat anak buahnya yang terlibat narkoba. Ya, kita kan kenal Pak Tito, dan kemudian kita tahu komitmennya. Jadi generasi polisi ya, kepolisian yang baru, kita tahu komitmen untuk menyelesaikan ini. Tapi selalu ada pertanyaan soal kepercayaan ini, Pak Boy. Karena berbagai survei memperlihatkan publik itu ragu terhadap aparat penegak hukum, bukan hanya kepolisian, juga kepada kejaksaan, juga kepada hakim dan lain-lain. Jadi keraguan itu sampai terbawa-bawa. Maka memang menjadi pertanyaan tadi sama seperti Miko dan mungkin juga orang lainnya. Kalau betul-betul tim ini independen, mungkin itu akan menyelesaikan banyak hal. Polisi, kalaupun tidak ditemukan, tapi kalau timnya betul-betul independen, orang akan bilang, oh benar. Gitu. Tapi kalau seperti sekarang, declare macam apapun yang dilakukan oleh polisi, itu apalagi dibilang, oh ternyata tidak ada. Gitu. Aduh, saya tidak berharap bahwa itu ada atau tidak. Kan itu harus betul-betul faktual. Itu juga akan menimbulkan pertanyaan. Gitu. Masalahnya adalah soal kepercayaan. Kalau gitu nanti bisa kita bahas di lepas jeda berikut ini. Kami akan kembali untuk Anda. Ya, seperti tadi kami sampaikan, sekitar 3 bulanan begitu ya, Pak Boy, tim ini akan bekerja, betul begitu? Benar. Dan nanti laporannya akan dilaporkan kepada? Tentunya kepada Kapolri ya, kalau dari tim. Oke, kepada Kapolri, kemudian tim BNN akan melaporkan. Tentu Bapak Kapolri akan lapor kepada Bapak Presiden. Jadi kita ingin ini juga clear ya, karena kan tiap hari kita berkutat dengan bandar yang terus bekerja ya. Betul. Kita berusaha substansi ini kita ungkap, tetapi ada satu lagi pekerjaan besar yang juga perlu atensi kita. Jadi kita juga dengan BNN juga lah, agar para bandar itu jangan dia keenakan kita sibuk dengan urusan ini. Kita saya membayangkan ini bukan Ansih bicara soal bahwa
testimoni Freddy Budiman kita kan sebut gitu ya, tidak berhenti di situ Haris gitu. Azhar. Testimoni Haris Azhar. Katanya dari Freddy ya gitu. Oke, Pak, baik. Testimoni Haris Azhar. Kita tidak berhenti di situ begitu kan, bahwa kemudian kalau di jalan ditemukan bahwa memang ada gitu kan, itu kan bisa ditindak, bukan soal Jadi, itu saja. Gitu. ini juga mudah-mudahan kita berharap bangkitnya publik itu dengan memberikan perhatian yang besar terhadap masalah ini semakin mempersempit bandar-bandar narkoba, pengedar-pengedar itu untuk dengan seenaknya. Dan semakin mempersempit nyali aparat untuk kemudian kong kali kong gitu ya. Iya. Jadi kita berharap semakin adanya upaya glorifikasi ya terhadap isu-isu ini, mudah-mudahan ya mereka menjadi tidak ada ruang lagi. Tapi publik semakin tersadarkan, kita semua bersatu padu menghadapi itu semua. Gitu. TPF dari kepolisian ke Kapolri, BNN ke Pak Budi Waseso begitu, dan akan dilaporkan. Saya sudah melihat bukunya, hasil laporannya karena tinggal sedikit. Sudah saya lihat tapi belum saya baca. Jadi hasilnya adalah karena Pak Buas sudah nunjukin ke saya, termasuk dilihat juga oleh Milko. Cuma karena masih ada 2 yang belum, nanti kita diselesaikan, nanti akan menjadi laporan presiden. Di tempat BNN sebenarnya sudah tinggal setengah langkah lagi selesai, Bang Don. Lebih. Yang saya bayangkan itu begini, Nung. Nanti begitu Pak Tito lapor ke sana, Pak Buas lapor ke presiden, terus ditanya, apa benar hasilnya cuma segini? Misalnya pada suatu saat karena di bisa Pak Presiden, ya sama seperti kita meragukan itu kan, tiba-tiba apa benar hasilnya gini kan, gitu kira-kira. Kalau ada pernyataan begitu kira-kira Pak Boy, apa tafsirnya? Mohon maaf. Kalau presiden bilang apa benar hasilnya begini. Kalau misalnya ternyata tidak ada seperti yang dilaporkan itu kan, gitu kan? Iya. Nah, terus tiba-tiba Bapak Presiden bilang apa benar? Apa benar cuma segini nih hasilnya? Gitu. Ya, ini maksud kami tidak berhenti sampai di sini. Artinya katakanlah ini 3 bulan, 1 bulan secara bertahap kita laporkan ya. Tetapi sepanjang ya informasi terus berkembang, pasti sepanjang waktu itulah kita akan terus menyikapi. Jadi ini bukan istilahnya dalam konteks ini saja. Kami tidak ingin seperti itu. Karena tekad kita ini dengan tagline promoter ya, profesional, modern, terpercaya. Tagline-nya Kapolri kita dan tekad kita semuanya, segala penyimpangan, tindakan koruptif dalam penegakan hukum kita ingin kikis habis. Ini berkaitan dengan tindakan koruptif itu. Kalau ada kolusi di sana antara petugas dengan bandar kan terjadi proses suap itu. Itu kan tindakan koruptif. Itu kita tidak ingin. Jadi kalau saya membayangkan sih begini, Pak Busut, maaf. Kalau Bang Don tadi katakan Pak Presiden mengatakan ini apa benar cuma segini, kata Miko. Syukurlah kalau begitu. Jadi habis itu ada tim independen gitu ya. Sebenarnya kan juga ini ya, kami juga sudah membayangkan kira-kira hasil apa yang dapat. Apa yang bayangan Anda? Nggak ada apa-apa. Ini tidak akan ada apa-apa gitu. Nah, dan karena apa? Karena beberapa saksi memang tidak mau diperiksa. Itu secara terbuka disampaikan oleh Pak Budi Waseso pada kami untuk membujuk para saksi ini mengungkap suara gitu. Begitu juga dengan beberapa anggota tim TPF Mabes Polri ya. Sehingga memang tidak akan mengungkap apapun atau mengungkap hanya pada sampai level mana gitu. Jadi tidak akan mengungkap seluruh keseluruhan karena memang pelengkap yang paling utama untuk melengkapi dokumen itu yaitu saksi-saksi tadi memang enggan untuk membuka suara karena ketiadaan percayaan itu tadi. Gitu. Jadi kalau misalnya saksi sebenarnya paling dahsyat ya saksi ya. Saat ini sudah tidak ada lagi. Oh ya, sudah dieksekusi. Dialah paling saksi paling dahsyat ya. Yang kualitasnya nomor 1 untuk kita ungkap kejahatan ini. Sumber primer. Mahkota. Ya. Dan kalau mau direkonstruksi di 2014 itu Pak, kan tidak hanya ada Freddy dan Haris. Ada beberapa orang juga yang mendengarkan ketika Freddy menyampaikan sudah bertemu dengan John K. Sudah ketemu kita. Sudah kalapas. Artinya dari sisi sementara ini apa yang dikatakan Freddy kepada Haris, kita mempercayai. Kita percaya nih ya. Asumsinya kan Mas Haris yang memviralkan di medsos kan. Kita percaya kepada Pak Haris, benar dia telah mendengar itu. Konfirmasi kepada para saksi kan hanya untuk mendukung bahwa benar Freddy bercerita kepada Haris pada hari itu. Kan itu clear ya. Tetapi kalau kita bicara substansi informasinya,
Kan narasumber utama adalah Freddy. Miko tadi katakan nyaris hasilnya bisa kita tebak karena beberapa saksi ada. Jangan main tebak-tebakan dong. Boleh. Tapi Jangan main tebak-tebakan nih. Seandainya juga tidak boleh. Nggak boleh. Baik. Kita tunggu kalau gitu. 3 bulan ya, tapi setiap bulan ada progres ya. Ya, kita sih berharap ada berlanjut begitu. Andaikan pun kemudian benar-benar tidak ada, tapi kan juga bisa membuka yang lain ya Bang Dan, begitu. Yang penting argumen kalau misalnya ini ternyata tidak ditemukan, A sampai Z-nya harus jelas, sehingga tidak menimbulkan prasangka, bukan? Kalau tidak jelas, itu nih. Tapi memang kan hampir susah sekali untuk tenggelam dalam atau terjun dalam kecanggihan bisnis narkoba ini kan. Pada umumnya di mana-mana. Makanya Amerika kan seret aja ikut perang ya kan. Itu ke Amerika Tengah itu, ke Kolombia, ke Nicaragua, dia ikut sekalian. Karena susah sekali. Kita harus bersatu padu. Masyarakat dengan aparat negara bersatu padu melawan narkoba. Kalau tidak sangat bahaya. Iya. Komitmen BNN begitu juga? Dari dulu BNN itu ya begini. Ketika sebelum ada persoalan Haris, ya begini. Setelah ada viral, tetap kita bekerja seperti biasa, taat pada undang-undang. Memang kalau memang semua yang dilibatkan dan bersatu padu, aduan terhadap Haris Azhar juga dicabut. Karena moto dengar, ketahui dan laporkan itu, maka itu kan jadi tagline BNN ya dan institusi lain gitu. Jangan sampai juga dengar, ketahui dan dilaporkan itu jadi tagline berikutnya gitu. Karena Haris Azhar membuka ini kemudian dilaporkan gitu. Bang Don, terakhir ada 2 hal yang soal pengaduan kepada untuk Haris Azhar dan kemudian soal substansi pernyataan itu. Iya, banyak orang berharap supaya ini untuk Haris Azharnya diselesaikan karena itu sebetulnya kan harus dianggap bahwa ini dianggap sebagai laporan walaupun untuk versi hukum yang lain adalah dianggap fitnah kan, kira-kira begitu. Mana yang dipilih? Kalau saya diminta untuk milih mana, saya akan menganggap itu sebagai sebuah bahan laporan untuk bisa di follow up. Lalu kemudian saya ingin mengatakan satu hal, sebetulnya ya orang harus siap untuk menerima ini bukan sebuah surprise hasil akhirnya. Jadi kalau lihat seperti sekarang orang mengatakan akan ketahuan hasilnya, ini bukan sebuah surprise. Yang penting ini sebuah langkah untuk selangkah kita awal aware untuk terus ya. kepada Seperti kata Pak Boy tadi sama Mas Slamet itu ya. Langkah awal untuk aware betul-betul melibatkan banyak orang itu juga sudah bagus. Bersatu padu melawan narkoba, begitu ya. Bapak-bapak sekali lagi terima kasih sudah hadir di The Headlines. Terima kasih juga karena Anda telah bersama kami. Sampai jumpa.